persembahan pujian dari kaum ibu ICMC Pemoni. Dan namanya kedebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Puji Tuhan, silakan duduk dalam Tuhan, luar biasa. Sang Raja damai. Saudara Tuhan, sebenarnya Natal tidak identik dengan pohon Natal sebenarnya. Natal tidak identik dengan pohon Natal. Natal tidak identik dengan pernik-pernik Natal sudah ini. Tapi bukan nggak boleh, perlu juga gitu kan. Kalau nggak ada apa pohon Natal, emangnya ibadah biasa dong kalau gitu. Dia menunjukkan ibadah Natal kan begitu. Ibadah Natal sebenarnya tidak identik dengan baju baru, sepatu baru. Ya. Dengan apa? Yang baru enggak. Walaupun itu perlu silakan aja beli baju baru, beli sepatu baru silakan aja, pada uang silakan. Ini saya kemarin beli batik baru, batik udah banyak di mana batik baru bayi udah banyak, batiknya banyak, nggak apa-apa juga, silakan aja. Tapi nggak dia begini. Kadang-kadang kita nyata gerakan seremonial, kebiasaan, sehingga ada sesuatu yang baru. Nggak ada kalau yang baru katanya boleh-boleh aja kalau ada uangnya. Saudara, Natal adalah bicara tentang kesederhanaan. Natal bicara apa? Bicara tentang kerendahan hati. Natal bicara tentang pemberian. Itulah Natal. Natal bicara apa? Tentang sederhanaan. Lukas 2:12 dikatakan begini, Yesus lahir di dalam domba, tempat yang hina. Yesus adalah Allah, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Dia Allah yang maha kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Mampukah Yesus lahir di tempat yang lebih mewah? Mampukah Yesus lahir di istana yang megah? Jawabannya mampu. Tapi kenapa Yesus memilih lahir di kandang domba yang hina? Ini bicara tentang kesederhanaan. Dan Tuhan mau memberikan kita teladan tentang kesederhanaan di dalam hal. Itulah bicara Natal.
Natal bukan hanya bicara kesederhanaan, tapi Natal bicara tentang kerendahan hati. Lukas 2 ayat 11 katakan begini, Allah menjadi manusia. Itu Lukas 2. Lukas 2 ayat 11. Allah menjadi manusia. Allah cipta lagi dan bumi dan segala usianya mau menjadi manusia 3,5 tahun. Ya kan Yesus kan? Dia memberitakan firman Tuhan, kemudian dia 30 tahun kan? 33 tahun Yesus menjadi sama seperti manusia. Adakah raja yang mau menjadi rakyat biasa? Ya kan? Kemudian dia dari singgasananya turun jadi rakyat biasa selama 30 tahun lebih? Nggak ada. Ada tuh rakyat raja menyamar, Pak juga sehari 2 hari, seminggu 2 minggu. Ada juga cerita raja menyamar kan dari rakyat biasa untuk mengetahui keadaan rakyatnya. Pak juga seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan. Ini 30 tahun lebih loh. Dia Allah yang Maha Kuasa, mau jadi seperti manusia. Bicara apa? Bicara kerendahan hati. Saudara pun Natal bicara kerendahan hati. Natal bicara kesederhanaan. Natal bicara apa lagi? Bicara pemberian. Allah, anak yang tunggal diberikan bagi kita. Yohanes 3:16 katakan begini, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak tunggal, supaya setiap orang percaya pada tidak binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Karena begitu besar firman Tuhan katakan. Kata-kata begitu besar, ini tidak bisa diukur panjang, tinggi, lebar, dan dalamnya kasih Allah. Sehingga membahasakan begitu besar. Apalagi yang akan dibahasakan dengan kasih Allah? Tidak bisa ada kata-kata membahasakannya. Sehingga firman Tuhan membahasakannya begitu besar. Semana besarnya tidak bisa diukur. Firman Tuhan katakan, kasih Allah bisa diukur. Panjang, tinggi, dalam, lebarnya kasih Allah tidak bisa diukur. Sehingga Yohanes 3:16 berkata begitu besar kan kita. Sehingga ia mengaruniakan anak tunggal, memberikan anak tunggal. Siapa Yesus? Lahir di Bethlehem Efrata. Itulah diberikan untuk kita. Sehingga kabar keselamatan itu datang. Hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Firman Tuhan katakan. Dialah juru selamat. Yesus katakan. Firman Tuhan katakan. Dia lahir di Bethlehem Efrata. Dialah juru selamat lahir untuk kita. Diberikan untuk kita. Saudara putra Tuhan. Tentang kelahiran Yesus telah dinubuatkan ratusan tahun yang lalu tuh. Bayangin. Yesaya 9 yang kita baca ayat 5. Kemudian masuk ke Matius tuh, perjanjian baru. Itu ratusan tahun. Perjanjian lama, perjanjian baru aja dari Maleki ke perjanjian baru Matius itu 400 tahun. Apalagi dari Yesaya. Oh enggak saudara? Dari Maleki itu kan kosong tuh. Masuk ke perjanjian baru Matius itu 400 tahun di zaman ke-8. Ini dari Yesaya sampai Yesus lahir itu berapa tahun? Dan kelahiran Yesus di Bethlehem Efrata itu sudah dibuatkan ratusan tahun yang lalu. Luar biasa. Di Yesaya 9 ayat 5 dikatakan yang kita baca tadi, seorang anak lahir bagi kita. Seorang putra telah berikan bagi kita dan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya akan disebut orang penasihat ajaib. Pertama. Yesus penasihat ajaib. Pertama. Kedua. Allah yang perkasa. Ketiga. Bapa yang kekal. Keempat. Raja. Inilah predikat yang Allah berikan pada Yesus dan lahir di dalam domba itu. Dialah Allah yang perkasa. Penasihat ajaib. Tuhan katakan. Saudaraku dan Tuhan, siapapun kita perlu nasihat. Ya, kalau di sekolah dulu kan ada namanya apa? Guru wali kelas. Guru wali kelas. Ada kan yang guru. Setiap sekolah ada namanya guru wali kelas. Mungkin nggak ada, sekarang sekali nggak ada. Untuk apa? Menasihati anak-anak. Kalau kita kuliah, ada namanya dosen pembimbing. Nah, penasehat. Ada kan? Di perusahaan juga ada. Ada namanya dewan komisaris, penasihat direktur. Nah itu penasihat juga. Direktur aja belum, dirut aja bisa ada penasehatnya. Presiden ada penasehatnya nggak? Ada penasihat presiden. Raja ada nggak? Ada. Raja juga penasihat raja namanya. Siapapun kita perlu nasihat.
Kenapa pada dasarnya manusia ada kekurangan suami, punya kelemahan itu. Kita manusia. Semua manusia telah berdosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Ini sebabnya Yesus lahir di kandang domba. Dialah penasihat ajaib, penasihat untuk kita semua. Penasihat agung, penasihat ajaib, Yesus Kristus Tuhan. Dialah Allah perkasa. Penasihat ajaib, Tuhan. Nasihati kita untuk apa? Nasihati lewat firman-Nya untuk apa? Pertama untuk setia beribadah. Dia berkata, Ibrani 10:25, janganlah engkau menjauhkan diri dari perbuatan ibadahmu. Seperti yang diasakan berapa orang. Mari kita saling nasihat dan melakukannya, menjaga Tuhan mendekat, dinasihati, jangan lupa. Tuhan katakan jangan lupa. Jangan menjauhkan diri Tuhan ibadah, dinasihat. Apalagi masa pandemi gini, malas ibadah. Banyak karena dampak-dampak pandemi yang kita alami, malas ibadah. Dengan goncangan-goncangan malas ibadah. Kembali Natal menasihatkan kita. Ada dialah penasihat ajaib, menasihatkan kita untuk jangan engkau menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. 1 Timotius 4:8 dikatakan laki yang badan terbahas wilayah ibadah itu berguna dalam segala hal dan ditekankan kembali. Kenapa kita jangan menjauhkan ibadah? Karena ibadah itu mengandung janji baik hidup ini maupun hidup yang akan datang. Ada janji-janji Tuhan dalam ibadah. Itulah yang Tuhan nasihatkan bagi kita lewat firman-Nya. Ada nasihat buat kita. Dialah penasihat ajaib. Dialah Allah yang perkasa. Dia lain di Bethlehem itu sebagai penasihat ajaib kita. Penasihat agung untuk kita manusia. Untuk menasihatkan kita. Untuk jangan lupa ibadah. Karena janji-janji Allah di dalam ibadah. Saudara kan Tuhan. Nasihat apa lagi yang Tuhan berikan bagi kita? Nasihat untuk melayani. Firman Tuhan katakan, sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Lebih lanjut dikatakan 2 Timotius 4:2, karena beritakan firman siap sudah baik atau tidak baik waktunya. Beritakan firman. Engkau menjadi saksiku. Firman Tuhan katakan, kamu akan punya kuasa kalau kusungkas kamu dan kau menjadi saksiku. Mulai Rusal Huria sampai ke ujung bumi. Ada nasihat, jangan lupa, engkau diselamatkan. Yesus yang lahir di kandang domba di bangku 2 tahun itu menyelamatkan kita. Tapi keselamatan bukan untuk dirimu saja. Tapi engkau menjadi saksi Tuhan. Itu yang Tuhan katakan di dalam Natal. Dan Tuhan nasihatkan kembali bagi kita di dalam firman. Karena dialah penasihat ajaib. Nasihat ajaib untuk apa? Untuk hidup kudus. Firman Tuhan karena kuduslah kamu sebab kau kudus. Nasihat apa? Roma 12 katakan jangan engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubah oleh budimu supaya kau dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan sempurna. Tuhan menasihatkan kita untuk berubah. Kiranya Natal kita rayakan dari tahun ke tahun, bukan hanya seremonial, bukan hanya kebiasaan yang kita rayakan dari tahun-tahun, di mana kita berada baik di gereja persekutuan ataupun di pengumuman lainnya. Tapi Natal yang kita adakan membuahkan perubahan buat kita. Ada perubahan. Jangan Natal tahun ini, besok Natal tahun depan, kita nggak berubah begitu-gitu aja kelakuan kita. Kemarin kita melakukan Natal juga, merayakan Natal 2001 namanya. Tapi kita nggak berubah gitu-gitu doang. Kelakuan kita sama aja. Sekarang 2022 kita merayakan Natal juga. Terus langsung 2023. Kelakuannya sama, perbuatan-perbuatan 2022 yang gak benar, ini nih yang perbuatan duniawi, kita bawa lagi ke 2023. Ya, apa nata-nata kita bawa di tahun 2022? Kalau masuk 2003 kita sama aja. Apa maknanya? Nggak ada perubahan. Ya kan, kita kan orang Kristen, ya Tuhan ada kenapa? Ya, itu mah cuma seremonial doang, kebiasaan. Ya kan orang Kristen, masa enggak ibadah Natal sih? Paling-paling kan datang ke gereja ibadah ramai-ramain, penurunin kursi. Ya, Natal itu cuma itu sebatas itu pengertian Natal. Kita nggak dapat apa-apa di dalam Natal. Walaupun di dalam Natal kita ada 100 mungkin Natal kita hadiri. Natal sini kita ikut. Natal sini kita ikut, ada Natal besok kita ikut, bahkan seminggu ada berapa kali kita Natal.
Tapi kalau kita nggak berubah, sama aja. Sama aja. Mau ikut Natal nggak? Bukan nggak boleh ikut Natal, boleh aja lah. Setiap hari ada Natal ikutin aja, dari mana silakan aja. Tapi kalau nggak berubah sama aja tuh. Begitu-gitu aja kita. Sedikit lagi kita masuk 2023 nih, sedikit lagi. Berapa lagi kita masuk? Tanggal berapa? 18 ya? Terus 14 hari lagi, 2 minggu lagi bang. Sebentar, 2 minggu cuma sebentar. Nggak lama, 2 minggu lagi bang. Masuk 2023. Terus ada perubahan nggak? Nggak ada, ya. Pesan Natal, Tuhan ingatkan, penasihat ayat menjadi itu mengingatkan kita. Jangan kau sama dan dunia yang berubah. Harus ada perubahan dalam hidup kita. Yang lama sudah berlalu, yang lama di tahun 2002 ini yang lama hidup kita. Mungkin asal ada yang dibenarkan ini di 2002 ini. Kita ubah di tahun 2023. Kita betulkan. Sehingga makna Natal benar-benar menjadi bagian dalam hidup kita. Benar meresap ada perubahan. Tahun 2002 ini kita masih sering ngomongin orang, ya, gosipin orang. Masuk 2003 berubah dong. Itu baru dapat makna Natalnya. Oh di sini masih dengki, sakit hati, kecewa, masuk 2023 berubah dong. Gak mau lah kecewa lagi, masa sama Tuhan kecewa. Dia lahir di kandang domba untuk kita. Dia dari surga turun sama seperti kita manusia dan mau lahir di kandang domba dan kemudian pada akhirnya mati disalibkan. Masa kita mau kecewa sama Tuhan sih? Yang selesai kita mati atau Tuhan mati untuk kita, masa kita mau kecewa? Tapi kan, ya pun doa aku nggak jawab bagaimana? Itu kan waktu Tuhan mulai jawab doa. Ada namanya kairos waktu Tuhan. Asal kita setia aja berdoa. Tuhan tahu kapan waktunya Tuhan menjawab doa kita. Tahu kapan waktunya. Waktu yang tepat. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menjawab doa kita. Ada waktunya. Ada saatnya. Dan waktu Tuhan kita terbaik. Ada perubahan. Dan Tuhan katakan, Dialah penasihat ajaib. Dia menasihat kita untuk bagaimana hidup berhasil. Yesus 1:8 dikatakan, jangan kau lupa perkataan saya, tapi renungkan siang dan malam, supaya kau bertindak sesuai dan tulis dalamnya. Dengan ini berjalan makan berhasil, kau akan beruntung. Ada nasihat dari Tuhan. Bagaimana hidup kita berhasil dan beruntung. Bukan hanya berhasil, tapi juga beruntung. Banyak orang berhasil tidak beruntung. Tapi dalam Tuhan ada paketnya. Kita bukan hanya berhasil beruntung, tapi beruntung. Ada berhasil gak beruntung, berhasil sukses tuh, tapi gak beruntung. Aku berhasil dapat duit sekian, dapat duit sekian, aku gak bisa menikmati tuh. Aku berhasil dikasih orang nih motor, tapi gak bisa menikmati tuh. Aku dikasih orang mobil, tapi gak bisa menikmati tuh. Aku naik jabatan berhasil, posisi berhasil, tapi gak bisa menikmati tuh. Gak beruntung berarti. Gak beruntung. Tapi Yosua 1:8 dikatakan, jangan kau lupa perkataan kita renungkan siang dan malam. Ini kunci kita berhasil dan beruntung. Jangan lupa Tuhan katakan. Perkataan renungkan firman Tuhan. Ini nasihat buat kita. Dari Sang Juru Selamat yang lagi di Bethlehem. Dia sebut penasihat ajaib. Yang menasihatkan kita, mengingatkan kita kembali dalam Natal ini. Jangan kau lupa perkataan kita renungkan firman Tuhan siang dan malam. Artinya setiap hari renungkan dan lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga dengan formula itu, dengan apa yang kita lakukan proses itu, Tuhan akan menjamin, firman-Nya akan menjamin kita. Engkau akan berhasil dan beruntung, firman Tuhan katakan. Carilah dulu belajar Allah dan kebenarannya, firman Tuhan katakan tegas lagi. Maka semua akan diselamatkan lagi. Formulanya adalah carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Mencari firman-Nya, kebenaran kerajaan Allah. Ini bicara bukan soal makan minum, firman Tuhan. Carilah dari kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa kerajaan Allah? Kerajaan Allah bukan masalah makan minum, bukan. Tapi damai sejahtera, sukacita orang kudus. Cari damai sukacita orang kudus. Walaupun kita sakiti, difitnah,
Mampukah kita tetap sukacita? Ini kita mesti cari, kita pertahankan. Itulah kerajaan Allah. Firman Tuhan katakan gitu kan, kerajaan Allah bukan soal makanan minuman, tapi soal damai sejahtera sukacita orang kudus itu. Dan firman Tuhan kan, carilah galukan Allah. Ketika kita dicaci, dimaki, dihina, mampukah kita pertahankan? Kita tidak sakit hati, tidak kecewa, tapi kita ada damai sejahtera sukacita. Itulah kerajaan Allah. Itulah kerajaan Allah. Ketika doa kita nggak jawab, apa kita tetap bersyukur, bersukacita, tetap berharap pada Tuhan, tetap bersyukur pada Tuhan? Itulah kerajaan Allah. Carilah doa Allah dan kebenarannya. Nah, ini kebenarannya. Kebenaran sesuai dengan firman Tuhan, berjalan dalam firman Tuhan. Ini tidak mudah. Kebenaran bukan kebenaran secara dunia. Beda kebenaran dunia dengan kebenaran Allah. Beda kebenaran dunia dengan kebenaran firman Tuhan. Beda. Yang dibilang benar oleh dunia belum tentu benar oleh firman Tuhan. Belum tentu benar. Ketika lihat fitnah, kita fitnah lagi, kan benar. Dia fitnah saya, kita fitnah lagi, benar kan? Iya, dunia bilang benar, tapi firman Tuhan enggak. Dia ngomongin saya, gue ngomongin lagi, ngomongin, kan benar dong. Dia ngomongin saya duluan, gue ngomongin juga. Iya, dunia bilang benar, tapi firman Tuhan enggak. Dia nipu gue dulu tuh, duit tuh. Kita gue tipu lagi nih. Dia kan satu dong, bener dong. Ya bener yang dunia bilang, tapi firman Tuhan enggak. Beda. Kebenaran manusia, kebenaran dunia ini dengan Allah beda. Dan kunci keberhasilan Tuhan katakan dari penasihat ajaib, menasihatkan kita. Carilah dulu kebenaran dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepada. Ketika kita pertahankan kebenaran sesuai dengan firman Tuhan, semuanya akan Tuhan tambahkan bagi kita. Itulah penasihat ajaib yang Tuhan nyatakan lewat firman. Yang kedua, firman Tuhan katakan, seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra diberikan bagi namanya, disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa. Yang kedua, perkasa juga Allah yang perkasa. Dia lahir di kalangan domba, dia Efrata, dia Allah yang perkasa. Itu sudah nyatakan firman Tuhan. Saudara, dalam Tuhan, dalam pandemi yang kita lalui kurang lebih 3 tahun, banyak membuat kita lemah dan tidak berdaya. Pandemi hampir 3 tahun, banyak yang lemah nggak berdaya. Siapa yang mau bisa ngatasi pandemi? Nggak berdaya kita. Pandemi nggak pilih bulu. Banyak yang bangkrut. Pengusaha besar juga bangkrut. Apalagi pengusaha kecil. Banyak yang bangkrut. Saya sampaikan, kami waktu 2019 November buka usaha ratusan juta. November 2019. Masuk pandemi. Bulan 3 2020. Langsung bangkrut. Karena waktu itu bukanya di Gunadarma bulan 5 libur. Nggak ada yang beli, bangkrut. Saya bisa ngatasi. Lemah kita, nggak berdaya. Dampak penyakit yang dialami juga nggak berdaya. Saya mengalami penyakit hampir mati. Kok pendeta bisa kena dampak COVID sih? COVID itu nggak pandang bulu, mau pendeta ke apa ya? Ada juga pendeta mati malah. Emang ngomong COVID cuk pendeta jangan. Nggak ada begitu. Kucuk-kucukan gitu kan COVID-nya sama gua kemana nih? Wah ada pendeta enggak, kok pendeta enggak. Nggak ada cerita. Kena semuanya juga. Bahkan banyak juga mati yang pendeta kan. Mereka mati. Itu nasihat Tuhan kok gitu. Gak perlu bahas lagi itu nasihat Tuhan. Ada yang pada mati itu nasihat Tuhan. Ya. Dan anugerah Tuhan, saya bermati. Dan anugerah Tuhan juga Tuhan kembali pulihkan saya, artinya untuk jadi berkat bagi banyak orang. Luar biasa, haleluya, haleluya, haleluya. Matius 11:28 dikatakan, marilah kepadaku semua itu beban berat datang padaku, aku beri kesukaan bagimu. Kenapa? Tuhan tahu bahwa
kita anak-anaknya, kita orang percaya banyak lesu, berbeban berat, apalagi di masa pandemi, usaha yang bangkrut, pekerjaan di PHK lah, kena COVID lah, aduh, lebih berbeban berat. Tapi ada undangan Tuhan, mari pada yang lebih berbeban berat. Kita lemah, Dia yang kuat, Dia Allah perkasa. Yesus Tuhan, predikatnya, Dia Allah yang perkasa. Kita merasa lemah, datang pada Tuhan yang perkasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Dengan Allah kita lakukan perkara besar, Mazmur katakan. Filipi 4 ayat 19 katakan, Allahku akan menulis segala perluanmu menurut kain dan kemuliaan dan Kristus Yesus. Ini bicara apa? Bicara kita lemah, lesu, dalam usaha-usaha kita yang berangkut. Dalam ekonomi kita terdampak, tapi Bang Tuhan katakan di Filipi 4 ayat 19, Allahku akan menulis segala keperluanmu menurut kain dan kemuliaan dan Kristus Yesus. Ini jaminan saudaraku dan Tuhan. Ratusan juta hilang. Tuh. Kita kelaparan, mati nggak makan, enggak. Buktinya masih berdiri di sini. Tuhan suka pelihara. Kami berkata, Allahku akan menulis segala keperluanmu, dan kemuliaan dan Kristus Yesus. Itu firman Tuhan kata. Apa kita percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan keperluan kita, kebutuhan kita? Gitu kan? Pandemi tidak menghambat firman Tuhan. Berkali saya katakan, pandemi tidak menghambat firman Tuhan. Karena pandemi firman Tuhan batal. Nggak ada cerita. Ini pandemi panjang, pandemi lagi. Ada generasi 1, generasi 2, dan selanjutnya ada nih. Ada namanya Omikron. Terus firman Tuhan batal. Nggak ada cerita. Firman Tuhan nggak bisa dibatalkan apapun keadaan dunia ini. Mau perang ketiga dunia perang ketiga firman Tuhan dan amin. Langit bumi berlalu, tapi perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Itu firman Tuhan. Ya nanya mau pandemi. Ada kita bersama pada Tuhan, percaya kepada firman-Nya, pasti digenapi. Dia akan menuliskan keperluan kita, bukan keinginan, kebutuhan. Ayatnya berkatakan kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Kebutuhan kita apa sih? Makan, minum, sandang, pangan, papan, apalagi. Makan, minum, cukupkan nggak? Ya makan, udah makan, minum nih. Makan, minum, nggak mati dong. Gitu. Kalau pendeta kan, makan, minumnya cuma itu saya rasa tidak tahu, nggak apa-apa. Mau saya rasa tidak tahu, ya apa-apa. Oh, macam saya rumah itu nggak apa pendeta, itu mah keinginanmu. Mau capai puyung hai, babi ong, itu bahasa keinginan, bukan kebutuhan. Silakan aja kalau Tuhan memenuhi kebutuhan, keinginan kita, silakan aja, puji Tuhan. Kalau kita keinginan kita Tuhan cukupkan, puji Tuhan. Kalau enggak apa-apa. Yang penting kebutuhan yang Tuhan cukupkan. Dan itu janji Tuhan buat kita. Dan itu pasti digenapi. Pasti digenapi janji Tuhan. Sandang pangan. Sandang kan apa kita pakai? Tidak apa-apa. Mau pakai kaos kan sekarang nggak apa-apa. Tapi sekarang baju bagus-bagus kan gitu. Ada bagus-bagus. Papan bicara tempat tinggal. Tapi rumah saya kontrak. Nggak apa-apa ngontrak. Kenapa emang rumah? Ya, semua juga pada ngontrak. Meninggal juga nggak dibawa. Emang dibawa rumah? Itu rumah kami sana saya bawa, kalau saya meninggal akan bawa. Dikuburin rumah saya dikuburin mas. Lu punya mobil dikuburin, punya mobil enggak dibawa. Salah juga ngontrak sama sebenarnya. Cuma gengsi aja kan rumah kan punya rumah sendiri. Rumah anak cuma gengsi aja. Tapi sama sih. Yang penting hujan nggak hujanan, panas nggak panasan sama. Rumah gede kecil sama. Gua panas nggak panasan, hujan nggak panas, lu juga sama aja. Lu nanti besok kalau mati di bawah tuh enggak juga sama, gue juga enggak sama dong, sama cuma ya dalam keadaan pergaulan sosial kan mati dia udah gengsi kan lu sombong jatuhnya sombong kita nggak kuat ya sombong, cuma kita bagus nggak kuat ya sombong ya Tuhan lawan sombong repot kalau gitu jadi kan coba aja sama kan Tuhan mengapa kebutuhan kita, sandang pangan papan, tempat tinggal, iya kan?
Ya begitu lah, mau kontrak kan nggak apa-apa. Aku dulu kontraktor, kontrak tanah kontrak sini. Pensiun baru beli rumah. Sama aja. Berapa tahun, 33 tahun gue nggak punya rumah. Terus mati gue nggak punya rumah. Gengsi saya. Nggak bergaul deh. Jangan tanya kalau saya bergaul. Ya, pergaulan saya jangan tanya kan. Sebutkan aja kan. Anugerah Tuhan di semua organisasi ada Anton. Anton ada. Di Pemuda Bersatu ada. Pemuda Bersatu bidang perorangan. Di wartawan, di ada. Ya kan? Di API. Ya kan? Asosiasi Pendeta Indonesia ada si Anton di sana. Enggak gengsi? Enggak ada kita gengsi. Ya. Kita semua ngontrak. Firman Tuhan digenapi. Aku akan beli segala keperluan, kain dan kemuliaan dan prosesi. Itu pasti. Mau pandemi nggak apa, mau panjang ke pandemi 10 tahun lagi, tapi jangan juga sih. Oke. Udah selesai pandemi ya, saya nggak perlu lagi panjang-panjang. Dia Allah yang perkasa. Dia katakan segala perkara takut dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Ini Paulus loh. Paulus ngomong ini Paulus. Paulus dalam keadaan lemah loh. Kenapa dalam keadaan lemah? Ketika dia ada duri dalam daging, dia bersyukur pada Tuhan kan? Ya Paulus kan, ayat firman Tuhan ingat gak? Ada duri dalam daging. Duri dalam daging bisa masalah dia loh. Bicara soal penyakit. Artinya Paulus dalam keadaan lemah pada saat itu. Dia bersyukur pada Tuhan. 3 kali bersyukur pada Tuhan. Tapi Tuhan jawab apa? Cukup kasih karunia bagimu. Sebab di dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Paulus aja ada sama Tuhan, melekat sama Tuhan. Jangan tanya soal Paulus. Dia doain orang sembuh. Dipatok ular pada saat itu. Enggak, ular nggak mempan. Dipatok ular berhasil nggak mempan. Dia banyak jiwa-jiwa yang dia selamatkan Paulus. Doain sembuh. Terus ketika dia berdoa sama Tuhan, Tuhan nggak jawab tuh. Nggak sembuhkan tuh kelemahannya. Tuhan cuma katakan 3 kali berdoa loh. Dalam sakitnya. Terus saya percaya bukan sakit pilek batuk. Ini bukan sakit biasa itu mah. Sakit parah Paulus. Sampai 3 kali dia berdoa. Dan Tuhan katakan cukup kasih karunia bagimu. Sebab di dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebabnya di dalam ayat Filipi 4 ayat 3 dikatakan segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus. Di dalam Dia Allah. Allah Yesus Kristus Tuhan yang lahir di Betlehem Diopata. Dia Allah yang perkasa itu. Aku lemah, tapi dalam Dia Allah yang perkasa. Aku cakap menanggung segala perkara. Itu yang dimaksud. Ini pesan Natal. Dia Allah yang perkasa. Kita lemah manusia. Siapapun kita. Sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Itu firman Tuhan katakan. Akulah pokok dan kamu caranya. Sebab dalam aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu lemah. Dia butuh Tuhan. Paulus aja menyandarkan diri pada Tuhan. Paulus yang begitu luar biasa dipakai Tuhan. Dia tetap berharap bersama pada Tuhan. Itu Paulus. Disebabkan firman Tuhan berkata, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam. Segala perkara. Sebutkan perkara apa? Perkara makan minum kah? Perkara penyakit kah? Perkara difitnah orang kah? Dapat kutanggung dalam Yesus yang memberi kekuatan buat. Jikalau kita lemah di dalam ekonomi, kita bersandar pada Tuhan yang Dia Allah perkasa luar biasa. Allah cipta langit dan bumi dan segala isinya. Kita percaya jikalau kita bersandar pada Tuhan, mengandalkan Tuhan, segala perkara kita dapat ditanggung. Segala masalah penyakit kita percaya ya. Amal utapnya sembuh nanti. Amin. Bersandar pada Tuhan. Mungkin dalam keadaan kelemahan sekarang amalnya utapnya kan. Bersandar pada Tuhan yang Allah perkasa Dia. Dia lahir di Betlehem Diopata. Dengan predikat Allah yang perkasa. Jika melekat pada Dia Allah yang perkasa, maka amal utapnya Dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sama seperti itu. Itulah pesan Natal untuk kita. Dialah penasihat ajar. Dialah Allah yang perkasa. Dalam Tuhan perikatan selanjutnya dikatakan, seorang anak telah lahir bagi kita.
seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya akan disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Yesus ada jaminan kita masuk surga. Dia Bapa yang kekal. Dia sebabnya dikatakan dari 14 ayat 6, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tak seorang pun masuk surga datang kepada Bapa. Masuk surga, tidak seorang pun akan masuk surga tanpa melalui aku. Yesus sudah katakan. Karena dialah Bapa yang kekal. Dia sudah lahir di kandung domba. Itu sebab Lukas 2 ayat 11 kata, hari ini telah lahir bagimu. Siapa? Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Itulah pesan Natal. Itulah kabar Natal, kabar suka Natal itulah. Hari ini telah lahir bagimu. Siapa? Juru selamat. Hari ini telah lahir bagi kita di Bethlehem, di kota Daud. Dan penekanan ayat itu dikatakan, hari ini telah lahir bagimu siapa? Juru selamat. Yang lain di kandang domba di Efrata itu juru selamat. Itu firman penyatakan bagi kita. Dialah itu juru selamat. Itu bab katakan. Dia katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun sampai kepada Bapa kalau mengaku, tidak ada seorang pun masuk surga sudah melalui. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Yesus. Enggak ada keselamatan di luar Yesus, itu yang dimaksud. Karena dia lahir di kandung domba, sudah berkata dia lahir. Siapa lahir? Dialah juru selamat. Bukan sebelah penekanannya di situ. Hari ini telah lahir bagimu. Itulah kabar keselamatan, kabar sukacita Natal itu. Hari ini telah lahir bagi kita. Siapa lahir? Dia juru selamat. Juru selamat kita, juru selamat kita. Lahir di kota Daud. Dulu di kota Daud, tapi sekarang lahir di dalam hidup kita masing-masing. Amin. Hari ini telah lahir bagimu, ini kabar sukacita, kabar Natal ini buat kita. Hari ini telah lahir juru selamat di mana? Di dalam hidup kita. Kalau dulu di kota Daud, masa lahir lagi di kota Daud? Enggak dong. Mudah 2000 tahun yang lalu. Sekarang lahir di dalam hidup kita, sehingga merubah hidup kita dong. Itu baru tadi. Kalau Yesus Kristus yang 2000 tahun lahir di kandang Bethlehem di Efrata itu lahir di kota Daud, sekarang lahir dalam hidup kita. Ketika Yesus lahir di hidup kita ada perubahan dong. Karena Natal itu namanya kabar baik, kabar kesukaan. Kalau nggak berubah, berarti Natal itu nggak ada masuk dalam hidup kita dong. Ya kembali lagi kita cuma seremonial doang. Natal cuma ya rutinitas. Kamu kan masa aku marahin Natal? Iya silakan aja jalan Natal. Mau 10 kali, 1000 kali silakan. Tapi kabar itu ada menjadi bagian dari kita. Hari ini telah lahir bagimu. Siapa juru selamat? Bukan lagi di kota Daud, tapi dalam hidup kita masing-masing. Amin. Sehingga membuat perubahan dalam hidup kita. Yang lama sudah berlalu, semua yang baru datang. Yang lama di tahun 2022, perbuatan yang lama yang tidak berkenan pada Tuhan, entah itu perselisihan iri hati, entah itu apapun yang tidak berkenan pada Tuhan, berubah. Karena Yesus lahir dalam hidup kita, berubah. Masuk 2023, berubah. Ada sukacita, damai sejahtera, ada kemasan, ada buah-buah roh. Karena Natal itu benar-benar sudah ada dalam hidup kita. Yesus lahir dalam hidup kita. Yang terakhir kata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya akan disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Perhatikan yang 4, dialah Raja damai. Yang lahir di Bethlehem di Efrata, 2000 tahun, dialah Raja damai. Siapapun kita perlu kedamaian. Pandemi yang kita sudah lalui, sebagian orang hilang kedamaian. Loh kenapa yang damai? Itu saya bangkrut, mau dari bagaimana? Kerjaan yang nggak hilang, mau damai bagaimana? Sebagian kita hilang kedamaian, rasa damai hilang. Apalagi kabar-kabar ke depan semakin sulit katanya. Waduh, udah dapat juga ya sini.
mencuri kedamaian saya nih. Bilang kabar-kabar ini susah lah inilah. Kadang-kadang sebagian kita udah dicuri kedamaian kita kan. Karena kabar-kabar itu kan. Pandemi berlanjut kan. Inilah tahun 2023 akan jadi beginilah. Tapi firman Tuhan kali ini berkata buat kita, dialah Raja Damai. Yesus Raja Damai, ya. Yesus dia Raja Damai. Dia memberi kedamaian buat kita semua. Ya Tuhan, Engkau menyediakan damai sejahtera bagi kami. Ya saya katakan, Tuhan yang menyediakan damai sejahtera buat kita. Mungkin dalam pandemi yang kita lalui, kita sudah kehilangan sebagian damai. Mungkin kabar-kabar yang kita dengar sekarang ini membuat luluh, kekikis kedamaian kita. Tapi Yesus, dialah Raja Damai. Artinya apa saudara? Ketika kita datang pada siang Raja Damai, sumber damai itu, Raja Damai, sumber damai. Kita mungkin kekikis kedamaian kita dengan kabar-kabar yang kita dengar ketika kita datang pada Raja Damai. Sehingga damai itu kembali dalam hidup kita. Dia berkata, aku menyertai engkau sampai jam. Aku tidak biarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak biarkan engkau meninggalkan engkau. Bayangin, saudara. Kabar 23 mungkin kita dengar ada kesusahan. Mungkin itu kita dengar ya. Masa sulit mungkin. Tapi Yesus berkata, aku sekarang saya tidak biarkan engkau. Aku saya tidak meninggalkan engkau. Ini kabar damai. Betul mungkin sulit. Mungkin itu benar prediksi para ahli. Betul. Katakan aja betul. Tapi kalau Yesus menyertai kita, siapa melawan kita? Kalau Yesus menyertai kita dalam hidup kita, siapa melawan kita? Ya dia berkata, aku tidak biarkan kau, tidak meninggalkan kau. Yesus berserta kita. Terus kita kesulitan keuangan, kesulitan makan minum, terus Yesus biarin aja. Nggak mungkin lah. Orang dia berserta kita, bagaimana? Nggak sih? Ini bicara iman loh. Bicara iman, kan bicara iman. Tinggal kita melihat dengan iman kita. Dan firman Tuhan kata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Apapun kabar 2003 ini dikatakan sulit oleh para ahli, silakan aja. Tapi kalau kita tetap berpegang pada Tuhan yang berkata, aku sudah tidak biarkan kau, tidak meninggalkan engkau, aku akan meniskan pulang mengutuskan kemuliaan dan kemuliaan kesejahteraannya. Itu kita pegang aja firman Tuhan. Sulit di sini, tapi Yesus berserta kita. Kita sulit ini masuk 2003 misalnya. Terus kita dalam sulit, Tuhan sama kita, terus dibiarin. Enggak mungkin. Enggak mungkin Tuhan biar sama kita. Betul sulit ya mas. Katakanlah terjadi 2003 sulit. Nah kita dalam area 2003 nih sulit nih. Yesus berserta kita, Yesus di sini nih, di siapa kita. Mampus Sultan, mampus Sultan. Enggak ada, itu manusia, mampus Sultan, mampus itu manusia. Itu simbolis kan gitu-gitu mah. Mampus lu itu bolis yang gitu. Kayak Yesus membawa damai sejahtera, sukacita, dan membawa kedamaian. Itu Yesus. Dia akan menyertai kita. Yesus kabar keselamatan itu datang. Hari ini terakhir bagimu Yesus bagi kata saudara sudah berubah ketika dari Malaikat itu yang tadi saya katakan dari Malaikat ke Matius Perjanjian Baru itu 400 tahun itu zaman ke-8. Kalau kita lihat Alkitab kita, setiap Alkitab kita pasti ada di sini yang lama Perjanjian Baru itu ada namanya kosong di sini. Perjanjian lama ini kosong. Terus setiap Alkitab ada kosong. Malaikat Perjanjian ke Matius itu kosong. Ini 400 tahun zaman ke-8. Nggak ada firman Tuhan, nggak ada nabi sini. Nggak ada. Nggak ada suara Tuhan ke-8. Ini mesti hitam untuk saya terasa ini. Soalnya hitam dan putih ke-8. Di zaman ke-8 aja ketika Yesus datang dia terang. Ada sebab kita damai sejahtera. Itu jelas-jelas zaman ke-8 400 tahun zaman ke-8 jelas-jelas. Kurang lebih 400 zaman ke-8 nggak ada firman, nggak ada nabi ke-8. Kejahatan yang ada di sana, saling bunuh, macam-macam kejahatan di sana ada. 400 tahun lebih lamanya. Begitu Yesus datang, terang. Kabar sukacita, kabar selamatan. Hari ini telah bagimu juru selamat di kota Daud, dibuka dengan Lukas.
2 ayat 11. Kabar selamatan. 2003 kan nggak zaman kegelapan, enggak. Saya mau sampaikan bagi kita, mungkin ada kabar-kabar kurang bagus 2003, tapi bukan zaman kegelapan. Biasa aja. Terus Yesus lahir, terus ada dalam hidup kita. Udah kegelapan lagi, udah terang, apalagi sekarang. Tetap terang hidup kita dong, kalau gitu. Nggak ada masalah dong. Segala perkara dapat tanggung dan Yesus memberi kekuatan pada teman-teman. Inilah kabar sukacita buat kita, ya. Pesan Natal untuk kita semua, saudara dalam Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra diberikan bagi kita, lambang pemerintahan ada di atas baunya. Nama akan sebut orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.